Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Fitrianingsi. Di sini saya dari kelompok 2 Metopen ingin menjelaskan tentang landasan teori. Landasan teori. Teori adalah alur atau logik atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposi yang disusun secara utuh atau sistematik. Nah, sedangkan landasan teori adalah teori-teori yang berguna secara langka atau relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang objek yang akan diteliti serta sebagai dasar untuk memberikan jawaban. Sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan dan penyusunan instrumen penelitian, di mana teori yang digunakan bukan hanya sekedar pendapat dari pengarang, pendapat penguasa, tetapi teori yang betul-betul telah teruji kebenarannya dan juga diperlukan dengan untuk dukungan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, yang ada kaitannya dengan objek yang akan diteliti. Misalnya ada dari para ahli. Nah, beberapa dari para ahli yaitu ada 3. William Weissman tahun 1986. Teori adalah generasi atau kumpulan generasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara utuh dan sistematis. Sedangkan yang kedua, Siti Rahayu Haditono 1999 menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, merangkai, dan meramalkan gejala yang ada. Kemudian ketiga, Cooper and Schindler 2003 mengatakan bahwa teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposi yang tersusun secara utuh atau sistematik sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramaikan fenomena. Kemudian yang ketiga, tingkat dan fokus teori. Dan menurut Newman 2003, tingkat teori menjadi 3: mikro, makro, dan meso. Teori tingkat makro adalah irisan kecil, waktu, ruang, dan sejumlah orang. Teori tingkat makro menyangkut operasi agregat yang lebih besar. Kemudian teori tingkat meso, upaya untuk menghubungkan teori makro dan mikro, berprofesi pada tingkat menengah. Kemudian ada fokus teori, dibedakan menjadi 3. Teori substantif, yaitu dikembangkan untuk bidang perhatian sosial tertentu. Kemudian teori formal dikembangkan untuk area konseptual yang luas dalam teori umum. Kemudian yang ketiga, teori middle range, yaitu sedikit lebih abstrak daripada generasi empiris dan hipotesis khusus. Lalu ada kegunaan teori-teori dalam penelitian. Menurut Cooper dan Schindler 2003 menyatakan bahwa kegunaan teori dalam peneliti yaitu teori mempersempit rangka fakta yang perlu kita pelajari. Kemudian teori menyarankan pendekatan penelitian mana yang cenderung menghasilkan makna terbesar. Kemudian teori menyarankan suatu sistem agar penelitian memaksakan dan untuk mengklarifikasinya dengan cara yang paling bermakna. Kemudian teori merangkum
apa yang ditentukan pada objek penelitian dan menyangkut keseragaman yang berada di luar pengamatan langsung. Kemudian teori dapat digunakan untuk merendifikasi fakta yang lebih. Kemudian yang kelima, langkah-langkah pembuatan deskripsi teori. Langkah yang pertama, tempatkan nama verbal yang diteliti dalam jumlah variabelnya. Kemudian yang kedua, dari sumber-sumber bacaan dan sebanyak-banyaknya, dan lihat relevan yang setiap variabel yang akan diteliti. Kemudian yang ketiga, lihat daftar isi buku pilihan topik yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Kemudian cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Bandingkan antara suatu sumber yang lain. Kemudian baca seluruh isi topik bukan yang sesuai dengan variabel. Baca seluruh topik bukan hanya pada variabel yang akan diteliti. Lakukan analisis, renungan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi semua sumber yang akan dibaca. Kemudian yang keenam, kerangka berpikir, yaitu kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Dalam buku Busquets Researcher 1992, kerangka berpikir yang baik menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diliti. Nah, di mana kerangka berpikir di sini lebih mempersempit agar yang akan dijelaskan itu lebih fokus pada yang dijelaskannya, bukan bertele-tele seperti itu. Kemudian yang ketujuh, ada tahap-tahap pembuatan kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang pertama di sini menetapkan variabel yang diteliti, di mana untuk menentukan kelompok teori apa yang perlu ditemukan dalam menyusun kerangka berpikir untuk pengajuan hipotesis, maka harus ditetapkan terlebih dua variabel nama setiap kelompok penelitiannya. Berapa jumlah variabel yang diteliti dan apakah nama setiap variabel merupakan titik tolak untuk menetapkan teori yang akan ditemukan. Kemudian yang kedua, membaca buku dan hasil penelitian atau HP. Setelah variabel ditentukan, maka langkah berikutnya adalah membaca buku dan hasil penelitian yang relevan. Buku yang dibaca dapat berbentuk buku teks, ensiklopedia, dan kamus. Hasil penelitian dapat dibaca adalah laporan penelitian, jurnal ilmu, skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, kemudian ketiga, deskripsi teori dan hasil penelitian HP, di mana dari buku dan hasil penelitian dibaca akan dapat ditemukan teori-teori yang berkenaan dengan variabel yang dapat diteliti. Kemudian yang keempat, analisis krisis terhadap teori dan hasil penelitian. Pada setiap penelitian melakukan analisis secara krisis terhadap teori-teori yang hasil penelitiannya akan ditemukan. Dalam hasil ini, penelitian akan mengaji apakah teori dan hasil penelitian
telah ditetapkan itu betul-betul sesuai dengan objek penelitian atau tidak. Kemudian yang kelima, analisis komparatif terhadap teori hasil penelitian. Nah, hasil komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu dengan teori yang lainnya dan hasil penelitian. Kemudian dengan penelitian yang lainnya, melakukan analisis komparatif ini, penelitian dapat memadukan antara teori satu dengan teori yang lainnya. Kemudian yang keenam, sintesa atau kesimpulan. Melalui analisis krisis dan komparasi terhadap teori-teori yang hasil penelitiannya yang relevan dengan sumber variabel yang diteliti. Selanjutnya, penelitian dapat melakukan sistematis atau kesimpulan sementara. Kemudian yang ketujuh, kerangka berpikir. Setelah sintetis atau kesimpulan sementara dirumuskan, maka selanjutnya adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir dihasilkan berupa kerangka berpikir yang asosiatif atau hubungan mampu maupun komparatif dan perbandingan. Kerangka berpikir akan jika komitmen kerja tinggi, maka produktivitasnya lembaga akan lebih tinggi pula dan pengawasan lebih mendukung. Segitu saja yang dapat saya jelaskan dari Metopen kelompok 2 tentang landasan teori. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.